Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan mengkaji bagian kecil dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Dari namanya Ikrimah bin Abi Jahal, kita bisa menebak bahwa Ikrimah ini putra dari Abu Jahal. Dan saya kira semua orang Islam mengenal siapa Abu Jahal. Abu Jahal salah satu tokoh musyrikin. Kalau Ikrimah tokoh di antara tokoh-tokoh Islam, kalau ayahnya yang bernama Abu Jahal itu salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh musyrikin. Dan Abu Jahal, ayah dari Ikrimah, merupakan orang yang paling benci dengan Rasulullah SAW dan selalu berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Allah punya kehendak, Allah memberikan hidayah kepada putra dari tokoh pembenci Islam dan Rasulullah. Allah berikan hidayah kepada putranya yang bernama Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal ini merupakan nama panggilan. Dia bukan nama asli, karena nama aslinya adalah Amru. Abu Jahal nama aslinya Amru, wa kunyatuhu Abul Hakam. Nama panggilannya Abul Hakam. Tapi kemudian dipanggil oleh Nabi dan juga oleh kaum muslimin dengan panggilan Abu Jahal. Ya, Jahal itu kebodohan. Abun itu bapak. Karena dia termasuk orang yang menentang kebenaran, bahkan ingin melenyapkan dan menghilangkan kebenaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana Ikrimah mithla abih. Putranya ini yang bernama Ikrimah radhiyallahu anhu, ini dulunya seperti ayahnya. Syadidul a'dawa lil Islam. Sangat-sangat membenci ajaran Islam. Sangat-sangat membenci ajaran tauhid. Membenci ajaran la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa man thamma najidu ma'abihi yawma Badr. Wa kharaja yawma Uhud. Bahkan Ikrimah itu selalu menyertai ayahnya dalam semua peperangan melawan kaum muslimin. Ikrimah ikut serta berperang untuk memerangi Rasulullah dan para pengikutnya. Bahkan di Yaum Uhud, pada perang Uhud, Ikrimah pun semakin besar semangatnya, kuat semangatnya untuk berperang agar bisa membalaskan dendam, agar bisa balas dendam karena kematian bapaknya pada saat perang Badar. Dan Ikrimah pun terus berperang untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk
memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Namun hadahullah, Allah memberikan hidayah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi Ikrimah. Sesuatu yang paling mahal dan tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Apa itu? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memeluk agama Allah? Pada tahun 8 Hijriah, kaum muslimin menuju Mekkah untuk membebaskan kota Mekkah dari kekufuran. Mekkah ini tempat tinggal umat Islam yang kemudian ditinggalkan menuju Madinah karena diusir oleh orang-orang musyrik. Kaum muslimin ditindas, diperangi, dan diusir dari Mekkah. Mereka pun berhijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah Islam atau umat Islam memperoleh kemenangan demi kemenangan, dan orang-orang yang memeluk Islam pun semakin banyak, maka singkat cerita pada tahun 8 Hijriah, kota Makkah pun berhasil ditaklukkan, yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan Nabi SAW ketika menaklukkan kota Makkah, yang di dalamnya ada orang-orang yang telah mengusir, bahkan membunuh Nabi dan kerabatnya. Nabi SAW ketika memasuki dan menundukkan, menaklukkan kota Makkah yang di dalamnya ada musuh-musuh Islam, Nabi pun tidak melakukan balas dendam. Tidak kemudian mengikrarkan untuk membumi, hanguskan mereka, membunuh mereka, mengeksekusi mereka. Tidak. Nabi memaafkan mereka. Namun hanya ada 4 orang yang harus dieksekusi pada saat itu. Ini kebijakan Rasulullah. Adapun selain 4 orang, mereka diberi pemaafan, dimaafkan. Sekalipun mereka selalu berupaya untuk membunuh Rasulullah dan berusaha untuk membumi, hanguskan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pada saat itu ada 4 orang yang diputuskan oleh Nabi agar dieksekusi. Di antara keempat orang tersebut adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini termasuk orang yang harus dieksekusi. Karena andilnya yang luar biasa dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, dan Ikrimah ini panglima. Dia termasuk panglima perang. Ya. Dan Nabi lebih tahu mana yang harus mana dibiarkan, mana yang perlu dieksekusi. Namun Ikrimah dapat meloloskan diri. Ya. Ikrimah pun dia berangkat ke negeri Yaman, lari ke negeri Yaman. Kemudian di saat dia lari, dia menaiki kapal laut. Dan di saat dia menaiki kapal laut, kapalnya itu terkena angin yang sangat kencang, asif. Orang-orang yang berada di kapal tersebut berkata, "Akhlisu, akhlisu. Ayo sekarang kita mohon kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan yang ada di langit, Pak. Fa inna alihatakum la tughni ankum syai'an hahuna." Karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan kalian yang lain tidak akan memberikan manfaat apapun pada saat ini. Jadi orang-orang musyrik ini kalau dalam kondisi aman, mereka menuhankan banyak Tuhan. Namun ketika mereka terombang-ambing oleh ombak atau berada di dalam kesulitan, terjepit oleh masalah besar, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Fa idza raqibu fil fulk, tatkala mereka menaiki kapal,
Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan tulus. Namun tatkala mereka terombang-ambing oleh ombak yang besar, mereka berada dalam kesulitan. Ya. Mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, namun falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan dan mereka sampai ke daratan, kembali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penghuni kapal ini mereka mengatakan akhlisu, berdoalah hanya kepada Allah. Ikrimah pun berkata, la in anjani Allah min hadha la arji'anna ila Muhammad. Kalau seandainya saya diselamatkan oleh Tuhan pada saat ini, saya akan kembali kepada Muhammad dan saya akan meletakkan yadi fi yadihi, saya akan meletakkan tangannya di tangannya. Artinya saya akan menjabat tangan, akan menyalami beliau untuk mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim. Ya, itu nadarnya Muawiyah, janjinya Muawiyah. Dan benar, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka. Fasakanatir rih, ya, angin yang tadinya mengombang-ambingkan kapal mereka pun menjadi tenang. Faraja Ikrimah ila Makkah. Ikrimah pun kembali ke Makkah. Fa aslama wa hasuna islamuhu. Ya. Dia masuk Islam dan dia betul-betul menjalankan Islam dengan baik. Wa tuslib zaujatuhu Ummu Hakim. Istrinya pun masuk Islam, yang dikenal dengan Ummu Hakim, dan istrinya ini merupakan anak perempuan dari pamannya Harith bin Hisam. Ummu Hakim ketika masuk Islam, dia datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan jaminan keamanan kepada suaminya Ikrimah. Jadi sebelum Ikrimah datang kepada Nabi, istrinya dulu yang datang kepada Rasulullah dan meminta jaminan keamanan. Kenapa meminta jaminan keamanan? Karena Ikrimah termasuk orang yang dieksekusi, yang dihukum mati oleh Rasulullah SAW. Maka istrinya meminta Rasulullah untuk memberikan jaminan, jangan dieksekusi ya Rasulullah. Dan istrinya pun menjemput suaminya Ikrimah. Dijemputlah Ikrimah, kemudian didatangkan di hadapan Rasulullah SAW, dan Ikrimah pun memeluk agama Allah, menyatakan diri sebagai Muslim, dan Nabi SAW berbahagia dengan keislaman Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Maka pada ketika Ikrimah memeluk agama Allah, dia memeluk Islam, dia pun berjanji kepada Rasulullah SAW, wallahi la atruka maqaman kuntuhu li asadda bihi an sabilillah illa kumtu mithlahu fi sabilih wa la atruku nafaqatan anfaqtuha li asadda biha an sabilillah illa anfaqtu mithlaha fi sabilillah. Kata Ikrimah bin Abi Jahal, ya Rasulullah, ketika dia mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim, dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah, tidaklah saya meninggalkan satu posisi, meninggalkan satu makam, yang mana saya berada di makam tersebut untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, kecuali akan saya ganti dengan makam di mana saya akan mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi dia berikrar untuk menggantikan kejahatan yang dia lakukan. Dia dulu memalingkan manusia dari jalan Allah, maka dia akan ganti dengan jihad dia untuk mengajak manusia ke jalan Allah dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dulu dia memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Wala atruku nafaqatan anfaqtuha, dan ya Rasulullah, tidaklah aku meninggalkan nafkah yang aku infakkan, li asudda bihan fi sabilillah, yang aku infakkan, tidaklah dulu aku menginfakkan hartaku
untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, kecuali aku akan ganti di saat saya memeluk agama Allah. Akan aku ganti semua itu. Saya infakkan hartaku untuk mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji, ikrar yang diucapkan oleh Ikrimah wa wafa, dan beliau penuhi janjinya. Beliau penuhi janjinya. Beliau komitmen dengan janjinya sampai beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sebagai syahid, orang yang mati di medan perang. Dan begitulah seorang mukmin ketika dia berjanji. Berjanji kepada Allah. Ketika dia berjanji kepada Allah, ya Allah saya akan berbuat ini. Ya Allah saya akan berbuat itu. Maka dia tidak akan mengingkari janjinya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ba'ahadullah alaih. Allah memuji orang-orang beriman, terutama para sahabat Rasulullah SAW. Rijalun sadaku. Rijal, laki-laki yang sadaku, yang jujur dalam janji-janji mereka. Mereka berjanji kepada Allah dan mereka penuhi janji-janji mereka. Mereka berjanji untuk jihad, mereka berjihad fisabilillah. Mereka berjanji untuk berdakwah, mereka berdakwah fisabilillah, dan mereka memegang teguh janji tersebut sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an betul-betul memegang janjinya, dan ini terlihat dalam perjalanan hidupnya setelah memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kepahlawanannya dan juga kepemimpinannya di perang-perang yang diikuti ketika di masa Islam. Ketika perang memerangi orang-orang murtad di masa Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, faqad ista'malahu Abu Bakar ala jaishin. Ikrimah ditunjuk sebagai pemimpin dalam satu pasukan, ditunjuk untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ikrimah pernah memimpin pasukan yang diberangkatkan ke ahli Umman. Wa kanu irtaddu fadhahara alaihim, yang mana mereka murtad memerangi Islam. Abu Bakar mengirim pasukan kepada mereka, di antaranya Ikrimah, dan Ikrimah serta kaum muslim memperoleh kemenangan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an menjadikan beliau sebagai pemimpin untuk di negeri Yaman. Ketika selesai dari memerangi orang-orang murtad, beliau pun berangkat ke negeri Syam sebagai seorang mujahid. Berperang, berpindah dari satu tempat ke tempat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan instruksi dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa taala. Betul-betul dia memenuhi janjinya. Kalau dulu dia berperang memerangi agama Allah, tidak letih untuk memerangi agama Allah, maka beliau ganti juhud, usaha sungguh-sungguhnya. Beliau ganti dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah letih, tidak pernah mundur. Dimanapun ditunjuk sebagai seorang panglima atau ditunjuk sebagai seorang prajurit, beliau berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang jihad secara fisik, ma'asyiral muslimin. Demikian pula infaknya Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau memenuhi janjinya nafkah. Yang dulu dia keluarkan untuk memerangi Islam, maka hari ini kata Ikrimah, saya akan keluarkan untuk meninggikan kalimat Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala pernah mengunjungi muaskar, tenda-tenda pasukan. Fabasara bi khaba 'azim. Abu Bakar melihat ada tenda yang besar. Di sekitar tenda itu ada 8 kuda perang, ada tombak, dan beberapa perlengkapan perang di sekitar tenda itu. Ketika Abu Bakar mendatangi tenda tersebut, ternyata itu tendanya Ikrimah. Abu Bakar pun mengucapkan salam kepada Ikrimah. Wa jazahu khairan.
dan memberikan balasan yang baik kepada Ikrimah. Wa arada alaihi al-ma'unah, dan Abu Bakar pun menawarkan pertolongan. Kamu butuh apa? Ya. Kata Ikrimah, la hajata li fiha. Saya tidak butuh apa-apa ya Sayyidi Abu Bakar ya Khalifah Rasulullah. Ma'i alfa dinar. Ada bersama saya masih punya 1.000 dinar. 1.000 dinar. Dinar itu uang emas Pak, koin emas. 1.000 dinar saya punya. Betul-betul dia memegang teguh dengan janjinya di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Hartanya semuanya diinfakkan di jalan Allah. Dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'alahu bi khair. Maka Abu Bakar pun mendoakan kebaikan untuk Ikrimah. Dan Ikrimah pun pada saat itu berangkat ke negeri Syam dan menjemput syahid, menjemput kematian yang didamba-dambakan oleh setiap mukmin, yaitu kematian sebagai seorang syuhada. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Jihadnya Ikrimah, infaknya Ikrimah di jalan Allah. Namun tidak berhenti di situ. Ikrimah juga dikenal sebagai orang yang sangat-sangat mencintai mushaf. Artinya mencintai mushaf, beliau selalu bersama dengan mushaf. Beliau selalu bersama dengan tulisan-tulisan Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quranul Karim. Beliau selalu membaca Al-Quranul Karim. Kana Ikrimah bin Abi Jahal ya'khudul mushaf fayada'uhu ala wajhi yaqul kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ikrimah itu kalau dia pegang mushaf, dia letakkan di wajahnya sambil dia berkata kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Tentunya Ikrimah ma'asyiral muslimin tidak berbasa-basi atau tidak mengkultuskan Al-Quran hanya dengan mengusap dan menyium. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kita. Ya. Kalau memegang Al-Quran, Masya Allah, dicium, diusap, lah sih, tidak ada masalah, bagus. Kalau niatnya untuk mentakdim, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah kalau hanya dicium saja, kemudian tidak dibaca dan diamalkan. Ya, itu belum mengagungkan Al-Quran. Kita mengagungkan Al-Quran tatkala Al-Quran menjadi tuntunan kita. Tatkala kita selalu menengok Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada kita. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya melakukan? Kemana saya harus berangkat? Itulah cara kita mengagungkan Al-Quran. Bukan hanya sekadar dipegang, kemudian diusap-usap, kemudian dicium. Setelah itu diletakkan, keluar menyelisih Al-Quran. Atau sekadar membuat ihtifal, perayaan-perayaan turunnya Al-Quran, berbicara seolah-olah mengagungkan Al-Quran, turun dari mimbar, memerangi Al-Quran. Bukan itu sikap seorang mukmin. Mukmin itu keselarasan antara perkataan hati, sikap, perbuatan, kebijakan. Dia cinta Al-Quran, maka dia buktikan. Berbeda dengan munafik. Munafik berbicara, berbusa-busa mengatakan cinta kepada Al-Quran, tapi prakteknya dia justru melawan hukum Al-Quran. Bahkan ketika ada orang-orang yang ingin melaksanakan Al-Quran, maka dilemparkan tuduhan-tuduhan oleh kaum munafikin, radikal, teroris, hati-hati. Namun itu sunnatullah, tidak perlu digubris ma'asyiral muslimin. Kembali kepada Al-Quran, ikuti Al-Quran, jalankan Al-Quran. Tegakkan wajah kita di hadapan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ahlul Quran. Dan cintanya kepada Al-Quran sampai ketika menyentuh mushaf itu dicium, hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ya. Tentu yang saya pegang bukan Al-Quranul Karim. Ini kecintaan Ikrimah radhiyallahu anhu. Maka kita pun harus seperti itu ma'asyiral muslimin. Ya. Jangan hanya sekedar formalitas lah, ya. Yang nampak-nampak kelihatan memuliakan, tapi prakteknya hatinya kosong dari Al-Quran. Quran dipajang, dibersihkan, kemudian tapi hatinya, ini yang penting. Ya, Quran itu kita ngisi sebagai bahan isi jiwa kita, sehingga kita menjadi Qurani. Orang berjalan di atas tuntunan Al-Quranul Karim. Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fillah azzallahu ayyakum. Ikrimah selain dikenal dengan jihadnya, fisik, hartanya, cintanya kepada Al-Quran,
juga dikenal sebagai seorang yang ithar. Ithar itu mendahulukan saudaranya padahal dia membutuhkan itu. Ini puncak dari kedermawanan. Kedermawanan itu bertingkat-tingkat, ma'asyiral muslimin. Puncak dari kedermawanan adalah ketika kita mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kepentingan kita. Kita memberi untuk saudara kita di saat kita butuh. Apa yang kita berikan kepada saudara kita itu ithar. Itu puncak dari kedermawanan. Dan itu dipraktekkan oleh Sayyidina Ikrimah radhiyallahu tabaraka ta'ala. Kita kadang belum mampu kita sampai ke sini, Pak. Kita alhamdulillah mungkin infak sedekah, tapi ithar mungkin belum. Namun kita berupaya ke situ. Berusahalah, ya, berusaha. Walaupun belum, kita berupaya. Minimal jangan bakhil. Ya, minimal jangan bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Ya, pelit. Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memiliki jiwa ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingannya dia sendiri. Diriwayatkan oleh Habib bin Abi Thabit, Al-Harith bin Hisham wa Ikrimah bin Abi Jahl wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi ada 3 orang, Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahl, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Mereka ketiga-tiganya terluka di perang Yarmuk. Ini perang di mana Ikrimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala meninggalkan dunia, beralih ke alam barzakh sebagai seorang syuhada. Mereka bertiga dalam kondisi terluka. Harith bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahl, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah. Jarahu yawm al-Yarmuq, fada'a al-Harith bin Hisham bima liyashrabahu. Allahu Akbar. Lihat 3 manusia ini, Pak. Sebelum mereka meninggalkan dunia, mereka melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Sebelum ketiga-tiganya dipanggil oleh Allah, Harith bin Hisham ketika terluka parah, dia meminta air minum. Fanadhara ilaihi Ikrimah. Kemudian dia melihat Ikrimah melihatnya. Harith mengetahui bahwa Ikrimah pun membutuhkan air. Faqala al-Harith idfa'uh ila Ikrimah. Kamu berikan Ikrimah dulu. Kamu berikan kepada Ikrimah dulu. Falamma akhadahu Ikrimah. Tatkala Ikrimah sudah mengambil air, nadhara ilaihi Ayyash. Ayyash bin Abi Rabi'ah melihat Ikrimah. Ikrimah melihat Ayyash butuhkan air. Maka Ikrimah tidak jadi meminum. Ikrimah mengatakan, idfa'uhu ila Ayyash. Kamu berikan dulu kepada Ayyash. Fama wasala ila Ayyash wala ila ahad minhum hatta matu jami'an wa madhaquh. Ketika air tersebut dibawa kepada Ayyash, ternyata Ayyash wafat. Ketika dikembalikan kepada Ikrimah, Ikrimah pun sudah wafat. Ketika dikembalikan kepada Hisham, Al-Harith bin Hisham, Harith bin Hisham pun sudah wafat. Tiga-tiganya tidak meminum air tersebut. Allahu Akbar. Ini hasil dari pendidikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang tercelup dengan Islam ya seperti ini, Pak. Kita mungkin ya KTP kita Islam, tapi Islam belum tercelup di dalam diri kita. Sehingga terkadang egoisme lebih tinggi. Jangankan memberi, tidak sampai ithar, mendahulukan lah, belum sampai situ, memberi saja kita kadang berat. Menghilangkan egoisme saja berat. Lalu kita berteriak-teriak seolah-olah kita paling Islami. Jadi Islam itu merubah karakter menjadi luar biasa, Pak. Allahu Akbar. Bagaimana rasa cinta mereka kepada saudara-saudara mereka, radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketiga-tiganya wafat, ma'asyiral muslimin, dan itulah saat Ikrimah radhiyallahu anhu meninggalkan dunia dengan membawa pahala syuhada, membawa pahala syahid, dengan membawa pahala ithar. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita
dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.